lagi Mas Santo di Raja Kaya Farm. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel ini. Makasih juga yang udah like video sebelumnya. Hari ini saya ambil gambarnya pagi-pagi teman-teman, biar suasananya enak, sejuk, bisa juga sambil ngopi. Teman-teman, kemarin tuh saya ada beberapa pendapat yang bisa kita bagi di sini, bisa kita share di sini buat sebagai bahan evaluasi, sebagai obrolan. Jadi temen kemarin tuh ada temen salah satu subscriber yang bilang untung kalau pakannya gratis. Teman-teman, dalam beternak domba, dalam beternak apapun lah, beternak domba atau beternak ruminansia lah, sebenarnya ada nggak sih bener-bener pakan itu yang gratis? Kalau menurut saya kok nggak ada teman-teman. Nggak ada pakan itu yang gratis secara zero pengeluaran. Maksudnya bener-bener gratis tanpa ada pengeluaran buat pakan sedikit pun. Maksudnya gini teman-teman, dalam beternak, baik itu memakai pakan hijauan atau memakai pakan kering atau memakai pakan limbah, itu menurut saya semuanya ada cost yang dikeluarin. Jadi yang orang-orang bilang untung asal pakannya gratis, bener-bener zero cost dalam pakan, menurut saya nggak ada. Dalam kita bedah satu-satu, misalnya dalam pakan kering, teman-teman pasti ada pengeluaran untuk beli misalnya kangkung, atau misalnya teman-teman beli bahan-bahan baku lainnya, misalnya konsentrat atau misalnya premix atau segala macam sebagai bahan penunjangnya. Itu tetap ada pengeluaran, tetap ada cost di situ. Terus kalau misalnya pakai pakan hijauan yang misalnya ngambil di alam liar, ngambil secara cuma-cuma lah, pakan hijauan ngambil yang orang bilang gratis. Ya, ini yang teman-teman suka terjebak dalam kata-kata gratis, ngambil jadi tinggal pakanin. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman merawat domba dalam jumlah yang sedikit, kalau misalnya 5 atau misalnya 2, 3 atau paling banyak 10 ya, mungkin teman-teman itu nggak kerasanya apa kalau saat teman-teman ngambil rumput secara yang teman-teman bilang cuma-cuma, itu menurut teman-teman gratis, padahal itu ada biaya yang dikeluarkan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pergi ke tempat ambil rumput, misalnya di sawah atau misalnya di lahan pemantang atau di manalah itu, ada tenaga yang teman-teman keluarin, ada effort yang teman-teman keluarin, yang kalau misalnya teman-teman hitung itu sama-sama namanya juga cost. Maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman dombanya baru sedikit, baru 5 atau misalnya baru 6, 7, itu teman-teman mungkin gak kerasa ngarit misalnya dari jam 7 sampai jam 10. Mungkin teman-teman gak ngerasa karena teman-teman pakai tenaganya sendiri, pakai aritnya sendiri, ini segala macam, nanti pulang jam 10. Teman-teman gak hitung cost karena ya bisa dibilang teman-teman nggak nyadar waktunya teman-teman itu pakai di situ itu juga cost teman-teman. Itu kalau misalnya teman-teman dombanya baru 5 atau 7.
Kalau teman-teman dombanya sekitar 50 atau 100 ekor, itu teman-teman seharian loh ngarit. Belum tentu cukup waktu seharian buat ngarit. Nah, meskipun teman-teman misalnya ngambil rumput liar, ngambil rumput secara cuma-cuma yang teman-teman bilang itu, sebenarnya teman-teman ada cost-nya, ada waktu dan ada tenaga yang teman-teman sisihin di situ selama 1 hari. Jadi teman-teman nggak bisa ngerjain pekerjaan lain. Dengan teman-teman nggak bisa ngerjain pekerjaan lain, berarti teman-teman sama aja dengan mengorbankan urusan dapur. Artinya apa teman-teman? Teman-teman yang membela-belain pakan gratis itu sebenarnya teman-teman tuh bayar untuk hariannya, pakai tenaga teman-teman. Karena teman-teman udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau tenaganya teman-teman hitung misalnya 100.000, berarti teman-teman tuh setiap hari itu ada kos 100.000 buat ngasih makan kambing. Jadi sebenarnya apa yang dibilang pakan gratis dan cuma-cuma itu sebenarnya yang gimana? Ya enggak? Nah, kecuali teman-teman punya waktu, misalnya 1 hari full ngarit dalam jumlah yang banyak banget, nanti bisa difermentasi, bisa diolah jadi untuk pakan berhari-hari. Tapi kalau teman-teman setiap harinya ngarit, yang teman-teman bilang cuma-cuma, yang teman-teman bilang gratis, itu sebenarnya nggak gratis teman-teman. Itu sebenarnya bayar pakai tenaganya teman-teman, bayar pakai waktunya teman-teman. Karena teman-teman tenaganya buat di situ, waktunya buat di situ, otomatis teman-teman nggak menghasilkan uang. Kalau teman-teman nggak bisa menghasilkan uang, otomatis istri ngomel, anak ngomel minta jajan. Sementara teman-teman kerjaannya tiap hari ngarit. Yang dalam hal ini, kalau misalnya di awal-awal itu belum ada penghasilannya, belum bisa jual ternak, belum bisa jual dari hasilnya, itu dihitung biaya teman-teman, jangan salah. Jadi yang bener-bener gratis itu menurut saya nggak ada. Semuanya ada cost yang diperlukan. Jadi mana cost yang paling sedikit, mana cost yang paling efisien yang bisa teman-teman hitung untuk memecahkan masalah yang teman-teman hadapi. Kalau dihitung-hitung pakan kering itu ya teman-teman, pakan kering itu misalnya lah konsentrat itu misalnya harganya 3.000. Terus kangkung kering misalnya harganya 2.000. Oke, gini aja lah biar gampang. Pakan completed, pakan jadi harganya misalnya 2.500. Satu kambing itu butuh sekitar 1 kilo. Satu domba itu butuh sekitar 1 kilo seharian. Kalau misalnya kambingnya jumlahnya 100 ekor, berarti itu butuh 250.000 per harinya. Nah, kalau teman-teman 100 ekor ngarit itu seharian, itu satu orang, itu jelas gak mampu teman-teman. Jelas kurang. Paling banyak itu menurut saya satu orang itu kalau misalnya ngarit itu bisa megang tuh paling banyak 30 lah, 30 paling 30 sampai 40. Berarti 100 ekor itu butuh misalnya 2 orang. Ya, kan sama aja tenaga ngarit. Hitungannya kan sama aja teman-teman. Yang dibilang teman-teman pakan gratis yang teman bilang pakan cuma-cuma, itu sebenarnya gratis secara semu teman-teman. Sebenarnya itu ada cost juga yang dikeluarin di situ. Karena rumput tuh nggak tiba-tiba bisa datang ke kandang. Karena rumput tuh nggak bisa tiba-tiba jalan masuk ke kandang. Itu nggak bisa teman-teman. Jadi
pilihlah pakan yang paling efisien, yang paling mengeluarkan cost paling sedikit tapi bisa menghasilkan output yang paling maksimal. Itu menurut saya yang paling benar, daripada teman-teman fokus pada kata-kata gratis tapi kata-kata gratisnya secara semu, yang sebenarnya itu nggak gratis-gratis amat sih. Nah, contoh misalnya teman-teman ada lagi misalnya bank pakan, misalnya bank pakan misalnya, pakannya lahannya nyewa, terus bibitnya beli, terus nanti pupuknya beli juga, terus nanti biaya pekerjanya nanam beli bayar juga, terus nanti ngangkutin pakannya dari lahan ke kandang bayar juga. Ya itu nggak gratis teman-teman, itu ya bayar. Meskipun teman-teman punya bank pakan, tapi bank pakannya secara lahannya juga sewa. Terus misalnya lahan sendiri pun itu juga nggak bisa dibilang gratis, karena lahan produktif atau lahan yang teman-teman garap itu nggak bisa serta-merta bisa menghasilkan bank pakan tanpa teman-teman olah, tanpa teman-teman biayai. Jadi semuanya itu ada biayanya. Bener kata orang Jawa tuh, jerbasuki mawa bea. Jadi semua kesuksesan itu ada biayanya. Jadi pilihlah biaya yang paling efisien, bukan paling murah tapi paling efisien. Dengan biaya sekecil-kecilnya bisa menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu aja teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang, pakan yang teman-teman bilang gratis tis itu, pakan yang teman-teman bilang cuma-cuma, itu sebenarnya nggak gratis-gratis amat. Ada cost di situ yang dikeluarin, baik itu tenaga teman-teman, baik itu waktu teman-teman yang mungkin bisa seharian segala macam. Itu sebenarnya cost teman-teman, itu sebenarnya biaya. Tenaga teman-teman juga harus dihitung. Meskipun itu pakai tenaganya teman-teman sendiri, teman-teman juga harus hitung. Itu namanya cost juga. Jadi itu aja, tidak ada pakan yang benar-benar gratis. Adanya pakan yang mungkin harganya paling murah, gitu aja. Itu aja teman-teman video saya hari ini. Makasih banyak udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman biar berkembang. Jangan lupa ikutin saya juga di Facebook, di TikTok juga, Instagram juga. Jangan lupa ikutin saya di Tokopedia dengan nama Raja Kaya Farm. Mudah-mudahan teman-teman sehat semuanya. Mohon maaf teman-teman kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.